Hello, welcome back to OVJ Project bareng gue Yoga. Di episode kali ini gue nggak akan nge-unboxing atau nge-review mainan action figure apapun, tapi gue akan nge-share singkat beberapa upcoming release dari brand favorit gue, yaitu Marvel Legends. Oke, dari sekian figure yang udah gue mention, gue emang sangat tertarik, yaitu yang Moon Knight. Habis itu ada yang Spider-Man Noir yang dari Into the Spider-Verse, supaya koleksi gue lebih lengkap. Dan yang Peter Parker and Ned itu juga menurut gue cukup menarik. Berikutnya ada Marvel Legends Thor Love and Thunder. Jadi ini satu wave, ada 7 ya kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Filmnya kapan sih rilisnya? Udah bentar lagi ya. Thor Love and Thunder Wave Cork ya. Jadi ini untuk yang ada buff-nya itu kalian bisa ngerangkai atau dirakit untuk dapetin figure Korg, si manusia batu itu. Figure satuannya itu ada yang pertama Ravager Thor. Basically Thor dalam kostum sehari-hari, ini nggak pakai kostum dari Asgard ya. Jadi ini kayak apa ya? Kayak farm boy gitu, kayak countryside folk yang dengerinnya slow rock 80-an kayak gitu. Beberapa yang menspekulasi bahwa kostumnya ini minjem dari si Quill yang dari Guardians of Galaxy. Oke, jadi itu Ravage Store, kita dapat figurnya dan ada kapaknya, The Mighty Stormbreaker. Jadi figurnya include satu aksesoris dan satu bagian buff. Oke, berikutnya ada The God Butcher. Jadi ini si Gore ya, Gore yang diperankan oleh Christian Bale yang terkenal dengan perannya sebagai Batman waktu itu. Sekarang lintas universe ya, dari DC ke Marvel menjadi si Gore. Ini make up-nya keren banget sih. Kita nggak bisa mengenali bahwa dia adalah Christian Bale karena dalam wujud alien dengan make up yang menyeramkan. Among the 7 figures that are announced within this wave, ini adalah salah satu figure yang paling diminati. Jadi si Gore, The God Butcher ini paling banyak yang ngincer gitu. Karena kayaknya sebelum-sebelumnya belum pernah dibikin ya. If I'm not mistaken. Please correct me if I'm wrong. Gua nggak tahu detail aksesorisnya ada apa lagi selain si pedangnya, si The Necro Sword gitu. Jadi ini kalau di rilisannya sih bilangnya ada bonus 3 aksesoris. Dan packingannya gua nggak begitu bisa ngelihat yang dimaksud dengan 2 aksesoris lain selain si pedangnya itu apa. Tangan ya. Next ada King Valkyrie yang selalu muncul di film Thor ya. Dan sekarang dia udah jadi raja ya. Iya, raja. Sebagai raja barunya Asgard. Jadi beberapa kali ya udah ada ya figurnya Valkyrie, dan ini kostum barunya dia dengan hitam putih, dan kita dapat aksesoris pedang dan 2 bagian buff. Lalu kita dapat dari lini Guardians of Galaxy nih ada Groot. Nah, yang Groot ini sekarang udah Groot dewasa ya, ini ya udah bukan Groot remaja. Ya kah? Ya pokoknya udah lebih besar dari yang terakhir kali kita lihat. Nah, ini Groot-nya kita dapat aksesoris extending vine. Jadi istilahnya apa itu judulnya, pokoknya si tangannya itu rantingnya, jadi tangan yang berupa ranting itu kita dapat aksesoris tambahannya. Terus ada satu part buff dan jadi ada satu senjata jadi kayak pistol. Tuh, nanti kalian buktikan sendiri deh. Pokoknya di klaimnya ada 4 aksesoris. Kemudian ada Peter Quill dari Guardians of Galaxy juga. Si grup Guardians of Galaxy ini akan muncul di film Thor Love and Thunder ya. Di trailernya pun juga udah kelihatan. Ini agak sedikit pros and cons lah. Jadi ada yang suka sama head sculpt-nya, dibilang kayak oke, it's much better. Atau ada juga yang menganggap bahwa ini bukan si Chris Pratt gitu. Jadi agak beda gitu, agak feels-nya agak beda. Personally gue juga nganggap kayaknya yang sebelumnya, gue lupa Guardians of Galaxy yang volume berapa ya, yang volume 2 kalau nggak salah itu volume berapa ya? Gue lupa. Tapi ada head sculpt-nya si Chris Pratt yang lebih oke gitu dibandingkan yang baru ini. But he doesn't look that bad gitu. Jadi menurut gue masih masuk lah face-nya Chris Pratt di figure yang wave yang sekarang, Thor Love and Thunder. Jadi figure Peter Quill itu dapat aksesoris, ada pistolnya, ada sepasang. Habis itu ada satu bagian buff. Dan kostumnya agak beda ya. Jadi jaketnya, leather jaketnya yang panjang itu kayak jubah itu juga beda. Jadi kalau kalian sebelumnya udah punya figure Peter Quill, maybe you want to consider to upgrade to this one. Terus yang berikutnya ada si Jane Foster. Jadi tokoh baru kita, The Mighty Thor, yang diperankan oleh Natalie Portman. Nah, ini gue pengen denger juga nih dari kalian. Apakah figurnya mirip dengan Natalie Portman atau enggak? Jadi ini belum pernah ada sebelumnya ya, karena di filmnya juga baru diperkenalkan.
si tokoh The Mighty Thor ini, atau Thor versi cewek. Dia pakai kostum Asgard, jadi mirip banget sama Thor yang zaman dulu nih, yang baru-baru keluar pakai cape merah, habis itu ya pokoknya kostum Asgard itulah, kayak mau perang. Dan kita dapet The Hammer, Mjolnir. Udah lama gue nggak menyebutkan kata itu. Dan ada beberapa aksesoris tambahan, head sculpt-nya juga ada yang pakai helmet dan ada yang lepas helmet. Jadi lumayan seru nih karena bisa di head swap. Dan ada tangan juga yang buat megang si Mjolnirnya, dan ada yang open hands kayak gitu ya. Is it? Kayaknya gitu. Dapat part buff juga untuk yang ini. Nah, sisanya itu ada satu lagi, si Thor pakai kostum terbarunya. Jadi lebih apa ya nih ya, kayak lebih grande nih si Thor. Ada warna-warna birunya juga dan pakai helmet yang full face, dan agak surprising juga sih ini kostum barunya si Thor tuh kayak lebih ribet gitu. Jadi kayak lebih berat, lebih kompleks desainnya. Nah, ini dia tidak ada buff-nya, tapi ada beberapa aksesorisnya termasuk si Stormbreaker, dan kita nggak dapat head sculpt tambahan. Jadi kepala Thor yang nggak pakai helmet itu bisa beli yang Ravage Thor dan beli yang Thor pakai jubah. Jadi bisa lo kayaknya tuker-tuker gitu lah. Nah, untuk si Wave Love and Thunder ini dari Hasbro udah buka pre-ordernya, dan estimation arrival-nya itu sekitar kuartal 2 2022. Jadi udah deket banget. Rata-rata katanya sih kayaknya di sekitar Juni itu udah available. Kalau yang mau satu set, jadi satu setnya itu 7 figure plus buff. Jadi satu set masih full dengan buff-nya, itu di kisaran full price 2,8 juta. Nah, kalau kalian mau DP, pre-ordernya itu sekitar 1 juta. Banyak juga yang jual ketengan ya. Jadi yang mau satuan itu juga ada, kisaran harganya agak variatif. Gua nggak hafal satu persatunya, tapi kalian bisa cek di marketplace, sudah banyak yang jual, dan di forum-forum otomatis juga udah banyak. Ini kalau kalian mau PO, waktunya nggak terlalu panjang, waktunya nggak terlalu jauh, jadi PO bentar lagi barangnya datang. Katanya sih gitu. Semoga nggak ada delay ya. Oke, that's all for me. Kalau kalian suka sama informasinya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya ya, dan bagiin ke teman-teman supaya lebih banyak yang tahu tentang OVJ Project. Oke, thank you for watching. See you guys in the next video. Stay happy and healthy everyone. Ciao!